Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Selamat datang di channel saya. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang sistem pembelajaran online menggunakan Firlenda. Jadi, sebelum kita lanjut, simak dulu yang satu ini. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial tentang sistem pembelajaran secara online atau sistem pembelajaran daring menggunakan Firlenda. Nah, ini adalah tampilan dari Firlenda yang ada di Universitas PGRI Buana Surabaya. Jadi ini dipersiapkan untuk sistem pembelajaran secara online yang akan dimulai pada semester ganjil tahun akademik 2020-2021. Ini adalah tampilan awal pada dashboardnya Firlenda. Jadi hal yang Bapak Ibu perlu lakukan untuk yang pertama adalah pastikan dulu bahwa mata kuliah ataupun RPS Bapak Ibu itu sudah disiapkan di dalam Google Drive, tentunya menggunakan email universitas. Nah, ini saya akan tunjukkan di mana sebenarnya letak Google Drive itu. Ini adalah email saya. Google Drive itu Bapak arahkan kursor Bapak Ibu ke pojok kanan atas. Di sini ada tertulis ada 9 titik ini, klik saja di situ. Kemudian di situ ada Drive, klik. Nah, ini adalah tampilan dari Google Drive saya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu masih bingung bagaimana cara menampilkan materi perkuliahan yang masih tersimpan di komputer ataupun di file Bapak Ibu yang ada di komputer kemudian dipindahkan ke Google Drive, ini caranya sangat gampang sekali. Bapak Ibu tinggal mendrag itu mengklik file yang ada di komputer, ditahan kemudian dibawanya ke sini, atau dengan cara seperti ini. Pada menu bagian atas di situ tertulis drive saya. Ini ada drive saya. Diklik saja di situ. Nanti tinggal upload file ataupun upload folder. Jadi nanti kalau upload file nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke file mana yang ingin diupload, sedangkan folder itu folder mana yang akan diupload. Kalau mau membuat folder baru, tinggal mengklik folder baru di sini, nanti di situ akan diarahkan folder yang akan dibuat semacam apa. Jadi ini kebetulan saya sudah menyiapkan materi yang sudah saya siapkan, materi pembelajaran secara daring. Kebetulan saya sudah membuat foldernya di dalam folder mata kuliah ini. Klik saja 2 kali di folder tersebut, nanti di dalamnya adalah terdapat beberapa nama mata kuliah di dalam folder tersebut. Nah, saya menggunakan kali ini untuk percobaan kita, saya menggunakan mata kuliah saya, pengelolaan kualitas lingkungan, di mana di dalam folder tersebut juga ini sudah terdapat beberapa materi perkuliahan dan juga RPS. Kita buka saja. Sambil menunggu, kita buka Firlendanya. Bapak Ibu login seperti biasanya sesuai dengan username dan password yang sudah Bapak Ibu setting di Firlendanya. Karena pada tutorial kali ini kita akan membuat kursus baru atau kelas baru dengan mengupload materi perkuliahan. Ini adalah contoh dashboard dari Firlenda saya. Tampilan awalnya memang mesti selalu menggunakan bahasa Inggris. Jadi untuk bisa merubah tampilan ini biar menggunakan bahasa Indonesia, Bapak Ibu arahkan kursornya ke bola dunia ini ya, atau globe ini. Diklik saja. Nanti di sini ada 2 pilihan, ada bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Klik saja bahasa Indonesia, maka secara otomatis dashboard dari Firlenda Bapak Ibu akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Bagaimana caranya untuk membuat kelas baru? Jadi ini adalah contoh untuk membuat kelas baru. Bapak Ibu arahkan kursornya kepada administrasi situs, klik di situ administrasi situs. Kemudian dari administrasi situs ini di bawahnya ada menu kursus, klik saja menu kursus. Setelah itu di menu kursus
di samping sebelah kanan itu ada tambah atau ubah kursus. Nah ini, jadi diklik saja tambah atau ubah kursus. Nah ketika tampilannya sudah semacam ini, sudah seperti ini, maka Bapak Ibu pastikan bahwa fakultas maupun jurusannya sudah benar dan dipilih. Bagaimana caranya? Cari fakultas maupun jurusan yang sudah disediakan di dalam desktop dari Firlenda tersebut. Nah, karena saya mengajarnya di program studi teknik lingkungan, Fakultas Teknik, maka saya mengklik Fakultas Teknik ini. Nanti di dalam fakultas tersebut terdapat beberapa jurusan sesuai dengan jurusan Bapak Ibu. Nah, ini teknik lingkungan, saya klik teknik lingkungannya. Nah, untuk mengetahui bahwa kita sudah berada di jurusan tersebut, di sebelah kanan ini ada tulisannya teknik lingkungan. Jadi untuk memastikan bahwa kita sudah berada di jurusan yang tepat sesuai dengan home base kita ya, atau sesuai dengan kita mengajarnya di jurusan tersebut. Kemudian di bawah jurusan tersebut ada menu buat kursus baru. Klik saja buat kursus baru ini. Nah, ini adalah tampilan karena kita mau membuat rumahnya dulu ya. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah nama lengkap. Nama lengkap ini diisi dengan nama mata kuliah. Karena yang kita akan jadikan percontohan di sini adalah mata kuliah pengolahan kualitas lingkungan, maka nama lengkapnya diisi dengan nama mata kuliahnya. Oke, setelah sudah diisi nama lengkapnya, nama singkatnya adalah nama singkat dari mata kuliah tersebut. Ini untuk memudahkan mahasiswa mencari mata kuliah kita. Jadi biar mereka itu tidak harus menulis pengolahan kualitas lingkungan, mereka cukup dengan nama singkatan saja, itu sudah cukup akan mengarahkan ke mata kuliah yang kita sudah siapkan di Firlenda tersebut. Nah, karena pengolahan kualitas lingkungan singkatannya adalah PKL, Bapak Ibu ini bukan praktek kerja lapangan, tetapi kalau praktek kerja lapangan di Fakultas Teknik itu disebut dengan magang. Kemudian hal yang harus diperhatikan berikutnya adalah tanggal mulai kursus dan tanggal akhir kursus. Ini biasanya kalau tampilan awal ada yang tidak diaktifkan, maka harus diaktifkan dulu, diklik saja atau dicentang aktif tersebut. Nah, untuk tanggal mulai kursus ini disesuaikan dengan jadwal Bapak Ibu yang sudah ada atau yang sudah tertera di mitra Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita akan kuliahnya tanggal 28 September, maka disettingnya tanggal 28 September. Sedangkan jamnya bisa diabaikan ataupun bisa diisi. Mulainya itu jam berapa, berakhirnya jam berapa. Ya. Jadi ini adalah kolom mulainya, sedangkan ini kolom berakhirnya. Kemudian tanggal akhir kursus, karena kita setiap di dalam perkuliahan itu terdiri dari 16 kali pertemuan. Jadi Bapak Ibu tinggal menghitung saja pada tanggal-tanggal berapa saja untuk pertemuan pertama tanggal berapa, pertemuan kedua tanggal berapa, itu disesuaikan dengan jadwal Bapak Ibu. Tetapi karena ini percobaan, saya men-settingnya 1 tahun dulu. Ya. Tapi untuk yang realnya nanti disesuaikan dengan schedule ataupun jadwal yang sudah ditentukan. Nah, ini karena yang pertama adalah tahun 2020, maka berakhirnya September 2021. Kemudian yang harus diisi juga adalah nomor ID kursus. Nomor ID kursus ini bisa diisi dengan kode mata kuliah. Nah, seringkali kode mata kuliah bisa didapatkan pada mitra Bapak Ibu. Khusus untuk mata kuliah umum yang banyak ditempuh atau banyak pengajarnya, biasanya ketika kita menyimpannya itu selalu ada keterangan atau notifikasi di bawah nomor ID khusus ini kalau kode tersebut sudah digunakan oleh dosen yang lain. Maka untuk mensiasatinya bisa kita tambahkan dengan misalnya kelas B ataupun kelas A. Nah, kalau di teknik itu kebetulan yang mengajar mata kuliah tersebut baik kelas A maupun kelas B dengan dosen yang sama, sehingga tidak perlu ada penambahan kelas B maupun kelas A. Tetapi
Ini saya umpamakan kalau misalnya Bapak Ibu mengajar mata kuliah umum, kemudian mata kuliah tersebut diampu oleh beberapa dosen atau diajarkan oleh beberapa dosen. Jadi biasanya akan trouble di sini, akan trouble di kode mata kuliahnya ini karena memang mata kuliah tersebut mungkin sudah digunakan oleh dosen yang lain. Maka untuk mensiasatinya bisa menggunakan dengan tambahan kelas di bagian belakang dari kode mata kuliah tersebut. Kemudian untuk ringkasan kursus ini berisi tentang deskripsi dari mata kuliah Bapak Ibu yang diampu. Oke, kalau sudah disiapkan di RPS-nya, Bapak Ibu tinggal copy paste saja pada RPS-nya. Kemudian dipastekan di dalam keterangan ringkasan kursus tersebut. Nah, kalau sudah dipastekan di dalam ringkasan kursus tersebut, langkah selanjutnya adalah file ringkasan kursus ini sebenarnya opsional. Kenapa saya bilang opsional? Ini sebenarnya kita menampilkan atau gambar ya dari mata kuliah tersebut yang kita ampu biar menarik perhatian dari mahasiswa tersebut. Kalau Bapak Ibu ternyata tidak memiliki gambar yang menggambarkan dari mata kuliah tersebut, ya tidak perlu harus diupload. Kalau misalnya mau dipaksakan untuk diupload, perhatikan bahwa pastikan file yang akan diupload itu bentuknya adalah GIF, JPEG, ataupun PNG. Selain dari itu, biasanya akan berhasil diupload ke sini tetapi tidak bisa disimpan. Biasanya semacam itu. Oke, kemudian kita mengarah ke menu format kursus. Format kursus di sini yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah jumlah bagian. Nah, karena kita biasanya di dalam pertemuan satu semester itu terdiri dari 16 kali pertemuan, maka angka 4 ini kita langsung merubah 16 pertemuan, di mana di dalam 16 pertemuan tersebut sudah termasuk UTS dan UAS. Kemudian hal yang perlu diperhatikan kembali adalah untuk tampilan sebenarnya tidak perlu harus dirubah, kemudian berkas dan unggahan juga sama. Berkas dan unggahan ini pastikan bahwa batas unggahan situs itu sudah yang paling tertinggi ukurannya. Jadi yang disediakan di Firlinda itu maksimal adalah 8 mega. Kemudian completion tracking ini tidak perlu dirubah, grup juga tidak perlu dirubah, terkecuali memang kalau mata kuliah tersebut dilakukan secara paralel. Kemudian untuk penamaan ulang peran, karena kita berperan sebagai pengajar, maka kata Anda untuk pengajar diisi dengan kata pengajar. Oke, setelah itu teks. Ini teks sama dengan ringkasan ini tadi, ringkasan mata kuliah untuk mempermudah mahasiswa mencari mata kuliah tersebut atau inisial dari mata kuliah tersebut lah. Tulis saja PKL ataupun sesuai dengan singkatan mata kuliah Bapak Ibu, kemudian enter, atau mau ditambahkan yang lain bisa juga. Kemudian enter. Nah, setelah sudah dipastikan bahwa terutama yang bagian ini ya, pentungan merah ini sudah diisi, baru disimpan. Simpan dan tampilkan. Nah, ternyata sudah ada, ini adalah salah satu contoh kalau ternyata sudah ada yang menggunakan singkatan tersebut pada dosen yang sama ya. Maka untuk mensiasatinya, karena di sini ada notifikasi nama pendek telah digunakan, bisa ditambahin dengan kelas misalnya. Kelas B. Oke. Kita simpan dan tampilkan. Nah, ini adalah tampilan setelah kita membuatnya tadi di depan. Nah, ini adalah tampilan di mana di sini gunanya adalah kita akan menampilkan RPS maupun materi-materi perkuliahan. Hanya saja posisi pada saat ini masih posisinya terkunci. Jadi bagaimana caranya untuk bisa merubah topik 1, topik 2 maupun topik 3 ini sesuai dengan pertemuan-pertemuan di dalam perkuliahan. Misalnya topik 1 itu diisi dengan langsung materi, atau bahkan beberapa dosen itu topik 1 baru diisi dengan kontrak perkuliahan. Maka untuk bisa mengedit atau merubah topik-topik ini, caranya adalah pada kanan atas ini ada gear. Klik saja segitiga yang ada di samping gear tersebut,
kemudian hidupkan mode ubah. Maka setelah kita menghidupkan mode ubah tersebut, nanti tampilannya adalah kita sudah bisa merubah setiap topik yang ingin kita rubah sesuai dengan materi perkuliahan yang akan kita sampaikan di setiap minggunya. Nah, biasanya pada tampilan pertama ini yang bagian atas ada menu tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Ini bisa Bapak Ibu klik untuk menampilkan RPS yang Bapak Ibu sudah siapkan pada Google Drive. Oke, caranya adalah untuk menampilkan RPS yang ada di Google Drive untuk bisa tampil di Firlenda ini, tinggal Bapak Ibu klik saja tambah dari sebuah aktivitas. Jadi ini ya, ada tambah dan sebuah aktivitas di atas topik 1. Klik saja di situ. Kemudian langsung scroll ke bawah, cari yang tulisan label. Klik label. Kemudian klik tambah. Nah, di menu tambah ini nanti di sini Bapak Ibu akan menampilkan RPS-nya di sini, tetapi yang saya akan berikan tutorial kali ini sistemnya adalah khusus untuk yang RPS itu sistemnya pakai yang sistem HTML. Maka pada label teks itu bisa diisi dengan kata sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Ini bebas Bapak Ibu, bisa berupa clue ataupun perintah kepada mahasiswa bahwa silahkan melihat rencana pembelajaran semester ataupun proses dari kita melakukan ini ya, kontrak perkuliahan dengan mahasiswa. Setelah itu di enter. Bagaimana caranya kita mau menampilkan di sini? Caranya adalah kembali ke Google Drive Bapak Ibu. Nah, di sini pastikan bahwa agar tampilan di Firlendanya itu lebih bagus, lebih menarik dan tulisannya tidak acak-acakan, maka lebih bagus RPS-nya Bapak Ibu yang tadinya berbentuk Word atau versi Word itu disimpan dalam berbentuk versi PDF. Kemudian ditampilkan di Google Drive tersebut. Oke, karena ini sudah saya siapkan yang dalam versi PDF, klik saja 2 kali pada PDF-nya. Karena yang kita akan lakukan adalah mengcopy link ya atau sematkan item yang ada di menu pada RPS tersebut. Di sini arahkan kursor Bapak Ibu pada sebelah kanan, di situ ada titik 3 di sebelah kanan pojok ini. Klik saja di situ. Kemudian buka di jendela baru. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan diarahkan pada menu new tab yang baru. Karena pada new tab yang pertama, pada tab yang pertama itu tidak ada menu sematkan item. Nah, di sini tujuannya adalah kita mau mencari sematkan item tersebut, kemudian kita copy linknya. Sebenarnya di dalam tahapan penampilan di Firlenda itu ada beberapa cara, nanti saya akan berikan caranya, ada 2 cara lah minimal. Kemudian di pojok kanan atas ketika sudah tampilannya adalah new tab baru ya, klik titik 3 yang ada di kanan atas ini, kemudian di menu bawah nomor 2 dari bawah itu ada sematkan item, klik saja sematkan item. Nah, yang kita perlukan adalah iframe ataupun HTML ini ya, jadi ada box yang ditulisan di dalam box itu kita copy saja. Di situ bisa menggunakan Ctrl C ataupun copy, klik kanan, di situ nanti ada copy ini. Kemudian OK. Kemudian kembali ke Firlenda Bapak Ibu. Nah, di sini ada 2 cara, nanti saya akan melakukan 2 cara tersebut. Tinggal Bapak Ibu bisa melihat bahwa yang menarik yang mana ya, nanti saya akan jelaskan. Cara yang pertama dulu adalah kita bisa menampilkan dengan sistem link ini. Pada bagian atas itu ada tanda atau menu seperti rantai atau link ini, tinggal diklik saja. Kemudian ada box kosong, link yang sudah di copy tadi di paste-nya di sini pada box tersebut, kemudian create link. Nah, setelah sudah masuk seperti ini, yang lainnya tidak perlu Bapak Ibu rubah,
pada pengaturan modul yang biasanya, kemudian pembatasan akses, ini tidak perlu dirubah. Kemudian langsung simpan dan kembali ke kursus. Nah, ini adalah tampilan dari RPS dengan menggunakan sistem link, di mana pada tampilan sistem link ini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa HTTP-nya pada bagian sini sepertinya tertutup oleh tampilan dari RPS ini. Ya. Nah, sekarang saya coba dengan cara yang kedua. Tetap akan tampil semacam ini, tetapi HTTP-nya tidak akan terlihat. Ya. Kita coba tambahkan saja sebuah aktivitas atau sumber daya, klik di situ, kemudian tetap pada label, klik labelnya, kemudian tambah, sama tampilannya sama. Jadi nanti ketika kita mau merubah atau mau menampilkan PPT juga sama, mengarahnya tetap ke label. Terkecuali kalau Bapak Ibu mau menampilkan video yang diambil langsung dari YouTube. Itu kita menggunakan yang URL. Nanti saya akan tunjukkan. Nah, karena kita sudah mengcopy tadi ini ya. Kita cari yang sematkan item tadi, kita copy linknya tadi ini. Masih sama di titik 3 kanan atas itu. Kemudian kembali ke Firlendanya. Nah, sekarang kita menggunakan sistem HTML. Kalau yang pertama tadi kita menggunakan sistem link ini. Nah, sekarang kita menggunakan sistem HTML, di mana itu adalah ada tanda arah panah ini. Tanda arah panah ini, Bapak Ibu tinggal klik saja di situ. Kalau misalnya mau ditulis juga bisa, misalnya simak RPS. Kemudian di enter. Nah, pada bagian bawah di situ ada tulisan HTML atau tanda buka dan tutup kurung ini. Pada bagian bawah ini, klik saja yang itu, klik. Nah, nanti muncul akan semacam ini. Arahkan kursor ke paling belakang, nomor 2 ataupun nomor sekian, kemudian di enter, kemudian dipastekan di situ. Nah, Bapak Ibu nanti tinggal melihat Bapak Ibu lebih sukanya yang tampilan yang mana. Kemudian setelah sudah dipastekan, simpan dan kembali ke kursus. Nah, kalau yang pertama, ini adalah tampilan dengan sistem link, di mana HTTP-nya sepertinya tertindis atau tertutup oleh tampilan dari RPS yang sudah kita linkkan tadi. Sedangkan kalau kita menggunakan sistem HTML, HTTP-nya tidak terlihat. Jadi mahasiswa itu bisa langsung melihatnya seperti ini. Sama sebenarnya, tetapi kalau saya lebih sukanya yang cara kedua, karena HTTP-nya tidak terlihat. Ya. Jadi seperti tampilan di Firlenda kita itu lebih bersih. Oke, itu untuk tampilan RPS. Sekarang kita mau menampilkan materi pembelajarannya. Nah, biasanya untuk materi pembelajaran pada topik pertama itu mungkin kalau dalam beberapa dosen itu baru hanya kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan bisa dalam bentuk RPS yang di PPT-kan ataupun RPS begini saja. Tetapi kalau saya itu biasanya pada pertemuan pertama itu sudah langsung perkuliahan atau materi. Maka untuk merubah topik ini, kita rubah sesuai dengan judul pada pertemuan pertama. Ada tanda pensil di sebelah kanan, klik saja tanda pensil tersebut. Kemudian dirubah sesuai dengan pertemuan pertama itu tentang apa. Jadi kebetulan saya merubahnya adalah karena biasanya kalau saya untuk kontrak perkuliahan itu saya sampaikan cukup 10 sampai 15 menit. Setelah sudah ditulis, di enter, maka secara otomatis topik pertama berubah menjadi judul perkuliahan pada pertemuan pertama. Lakukan hal yang sama untuk merubah topik 2, topik 3, dan topik seterusnya, terkecuali pada topik-topik misalnya di mana pertemuan tersebut akan dilakukan kuis ataupun akan dilakukan ujian.
Nah, biasanya pada topik ke-8 kita itu melakukan pada pertemuan 8 itu adalah mahasiswa akan melakukan ujian tengah semester, sedangkan pada topik ke-16 itu adalah ujian akhir semester. Jadi nanti bisa dilakukan hal yang sama, ditulis dulu, di enter. Nah, bagaimana untuk menampilkan PPT-nya atau PowerPoint Bapak Ibu? Sama dengan apa yang dilakukan di tampilan RPS, hanya saja biar lebih cantik, lebih menarik pada tampilan PPT di Firlenda itu, saya biasanya menampilkannya dalam ukuran yang kecil. Jadi tujuannya adalah biar dalam satu gambaran ini ya, dalam satu desktop ini itu terdiri dari beberapa PPT, sehingga saya tidak perlu harus men-scroll ke bawah ketika tampilannya kalau besar-besar. Nah, Bapak Ibu kan bisa melihat ya, kalau tampilan RPS ini kan besar sekali ya. Sedangkan nanti yang kita akan lakukan adalah bagaimana biar tampilan PPT yang ada di Firlenda itu kecil, sehingga dalam satu desktop itu terdiri dari beberapa PPT. Oke, caranya adalah klik tambah sebuah aktivitas ataupun sumber daya ini. Tetap kembali ke label, scroll paling bawah, terus ke label. Klik saja, kemudian tambah. Tampilannya sama seperti pada RPS tadi, cuma yang sekarang kita akan tampilkan adalah dengan tampilan PPT. Jadi kita kembali ke Google Drive, kemudian buka PPT-nya Bapak Ibu. Nah, ini adalah pertemuan pertama, klik 2 kali pada PPT-nya biar nanti tampil. Nah, kalau cara yang pertama tadi kita mau menampilkan RPS dengan menggunakan atau mengklik titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Nah, sehingga tampilannya adalah besar. Sekarang saya ingin bahwa tampilan PPT saya di Firlenda itu kecil-kecil sehingga dapat memuat banyak PPT. Caranya adalah pada bagian tengah atas ini ada buka dengan Google Slide. Di situ di sampingnya ada segitiga. Klik saja segitiganya. Kemudian akan keluar menu, berbagai macam menu atau berbagai macam pilihan ini. Klik Google Slide. Tetap akan diarahkan pada new tab baru karena kita tetap akan mengklik atau mengcopy URL-nya. Jadi yang kita akan copy bukan URL yang bagian atas ini, bukan, tetapi URL pada sistem HTML-nya. Nah, ketika tampilannya sudah seperti ini, apa yang harus dilakukan? Di sini pada bagian atas ini ada beberapa pilihan. Ada file, ada edit, tampilan, sisipkan, format, slide, sampai pada bantuan ini. Yang diklik adalah file, klik file. Kemudian arahkan kursor Bapak Ibu, cari tulisan atau menu publikasikan di web. Klik publikasikan di web. Nah, di sini adalah beberapa pilihan. Ada putar slideshow segera setelah pemutar dimuat. Jadi ini tujuannya adalah PPT kita itu akan berjalan secara otomatis di tampilan Firlenda kita. Oke. Kalau mau dicentang boleh, tidak dicentang juga tidak apa-apa. Kemudian arahkan kursor Bapak Ibu di sematkan ini. Klik sematkan. Nah, ini karena kita kepingin bahwa tampilannya adalah kecil, maka ukuran slide ini pada menu ukuran slide di sini tertulis sedang, dirubah menjadi kecil. Caranya adalah klik segitiga yang ada di sampingnya, kemudian ukuran kecil. Oke. Nah, biasanya akan ada tulisan dipublikasikan di sini. Nah, kalau misalnya dipublikasinya tidak aktif, maka yang perlu Bapak Ibu copy adalah yang menu ini. Nah, ini yang perlu di copy. Ya. Di copy. Kalau mau menampilkan bahwa PPT-nya itu bisa berjalan secara otomatis di tampilan Firlenda-nya, centang saja yang pada bagian atas. Ini opsional saja, kalau mau tidak dicentang juga tidak apa-apa. Setelah itu kita pastekan di Firlenda kita. Caranya sama, karena saya lebih suka dengan sistem yang HTML, jadi saya menggunakan dengan yang cara HTML ini. Jadi pada tanda arah panah ke bawah ini diklik,
Kemudian di situ ada menu buka dan tutup kurung atau HTML, klik saja yang itu. Kemudian arahkan kursor ke paling belakang dan enter, kemudian pastekan di situ. Setelah itu Bapak Ibu tinggal simpan dan kembali ke kursus. Nah, ini adalah tampilan dari PPT saya ya yang ada di Firlenda. Jadi ukurannya kecil, Bapak Ibu bisa bandingkan dengan yang ada tampilan pada RPS begitu besar. Jadi kalau kita tidak mengaturnya, maka tampilan PPT kita itu akan seperti RPS ini. Sehingga dalam satu tampilan desktop ini hanya cuma satu PPT. Tetapi kalau kita men-settingnya sejak awal, maka tampilan PPT kita itu akan kecil-kecil semacam ini. Nah, lakukan hal yang sama pada topik-topik berikutnya. Jadi pada topik kedua, kalau mau merubah topiknya tinggal klik saja tanda pensil yang ada di sebelah kanan. Kemudian kalau menambahkan PPT-nya pada pertemuan yang kedua, klik tambah dan sebuah aktivitas atau sumber daya ini, nanti cari yang menu label. Nah, kalau mau menampilkan URL-nya atau video pada Firlenda sebenarnya sama juga. Kalau yang tadi pakai sistem label, sekarang pakai yang sistem URL. Nah ini, jadi nanti URL-nya YouTube, kalau memang Anda mau melingkan ke YouTube, itu tinggal klik saja yang URL. Nanti mintanya juga adalah tetap yang URL. Nah semacam itu. Jadi cukup pada kita sampai pada membuat kelas dan menampilkan materi pembelajaran saja. Lakukan hal yang sama seperti pada RPS maupun pada PPT ini. Bapak Ibu tidak harus merubah semua PPT menjadi ini ya, menjadi template-nya Firlenda. Bebas, Bapak Ibu tidak harus ini. Kalau Bapak Ibu punya tampilan PPT yang lebih menarik, itu jauh lebih bagus karena akan menarik perhatian mahasiswa. Oke, sekian saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan ketemu pada tutorial berikutnya. Jadi nanti pada tutorial berikutnya saya akan mencoba membuat video tutorial sehingga Bapak Ibu nanti bisa mengacu pada tutorial tersebut untuk membuat beberapa item pada Firlenda tersebut. Tapi sebelum saya tutup, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen biar saya lebih semangat untuk membuat video-video yang lain. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.